Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jumpa kembali di Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Modi Tiko Pradana dari GKI Cibadak akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan tema Jangan Menoleh ke Belakang. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami dapat kembali bertemu di Sapaan Gembala GKI. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan, maka bukalah hati kami dan berikanlah kami hikmat, supaya kami dapat menangkap, meresapi, dan membawa kebenaran firman Tuhan ini ke dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dasar pembacaan Alkitab untuk renungan hari ini didasarkan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar pernyataan life must go on? Mungkin kita membayangkan orang yang mengatakannya tengah dalam pergumulan, berusaha menguatkan diri supaya bisa melangkah terus ke depan meskipun rasanya sakit dan sulit. Tetapi apabila kita meresapinya lebih dalam, sebetulnya perkataan ini mengandung sebuah kebijaksanaan. Daripada kita terus-menerus merundungi masa lalu yang tidak bisa diubah, yang kemudian menyita waktu, pikiran, tenaga, bahkan perasaan, apabila kita terus terjebak di dalamnya, lebih baik kita melanjutkan kehidupan kita. Kita pakai apa yang terbatas itu, pikiran, tenaga, waktu, perasaan, untuk menatap hari ini dan hari esok. Namun apakah masih banyak Bapak Ibu Saudara orang-orang yang masih terjebak di masa lalunya? Apabila kita lihat kehidupan ini, masih banyak orang yang demikian. Mereka bertanya Bapak Ibu, apakah kalau saya waktu itu ganti keputusan, hidup saya hari ini tidak begini? Apakah kalau waktu itu saya membatalkan niat saya untuk melakukan itu, maka hari ini saya keadaannya lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu mereka, sehingga mereka tidak berkonsentrasi untuk bisa menjawab pertanyaan yang harusnya dijawab untuk hari ini, dan juga rencana-rencana yang harusnya dibuat untuk menatap hari esok. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ada seorang tokoh bernama Paulus yang kita tahu mengalami perubahan yang drastis semenjak mengenal Kristus. Dahulu ia bernama Saulus. Ia berusaha untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setelah ia mengenal siapa Kristus itu, ia sadar apa yang ia perbuat ternyata menganiaya juru selamat yang seharusnya ia ikuti. Maka ia kemudian mengalami perubahan, dan kita tahu kiprahnya luar biasa untuk jemaat Tuhan. Pada hari ini kita melihat tutur kata Paulus. Ia menggambarkan dengan lebih detail apa yang ia pergumulkan, perjalanan spiritualnya. Dalam Filipi pasal 3 ini, kita bisa melihat dari ayat-ayat yang awal bahwa Paulus mengakui ia pernah menganggap
apa yang ada di masa lalunya sebagai sesuatu yang berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga bisa menganggap apa yang ada di masa lalu masih berharga sampai hari ini? Sehingga kita mau merawatnya terus, kita mau menyimpannya terus, tidak mau kita lepaskan. Tetapi Paulus bisa melepas itu semua. Ia kini menganggap semuanya itu sebagai kerugian. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, ia mau menggantinya dengan 3 tujuan. Yang pertama, Paulus mau mengenal siapa Kristus lebih dekat lagi. Yang kedua, Paulus mau merasakan kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus lebih nyata lagi. Bahkan ia menyatakan untuk yang ketiga, ia mau ambil bagian di dalam persekutuan kematian Kristus, supaya ia mendapatkan bagian dalam kebangkitan Kristus. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara, Paulus mau membuang segala sesuatunya. Ia memakai tujuan yang baru. Nah, pertanyaannya bagi kita, pada saat ini, apakah kita juga memandang penting untuk bisa melepaskan masa lalu kita yang sudah tidak bisa kita ubah lagi? Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Paulus terkhusus di ayat 13 dan 14 yang menjadi bacaan hari ini. Ia mengakui Bapak Ibu Saudara bahwa ia tidak serta-merta bisa menangkap semuanya. Ia mungkin tidak bisa langsung menangkap seluruh kehendak Allah bagi hidupnya. Ia juga tidak tahu apa yang menjadi akhir hidupnya kelak. Ia pun tidak tahu hari esok akan terjadi apa. Tetapi yang ia tahu, tujuan barunya itu membuatnya berlari-lari menuju tujuan yang baru di dalam Kristus yang sudah menuntun hidupnya saat ini. Maka dalam renungan di Sapaan Gembala GKI hari ini, mari kita renungkan. Apakah saat ini kita sudah menyadari bahwa terjebak di masa lalu adalah hal yang sia-sia, yang hanya bisa mengganggu hari ini dan hari esok dalam hidup kita. Dan maukah kita membuang semua itu seperti Paulus, kita anggap sebagai kerugian. Dan kita pakai tujuan yang baru, yakni tujuan di dalam Kristus Yesus. Kita bisa mengenal siapa Allah lebih dekat. Kita bisa merasakan, berproses, merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan kita ambil bagian di dalam persekutuan dalam kematian Kristus. Meskipun ada pergumulan, namun kelak hasilnya adalah kita pun ambil bagian di dalam kebangkitan kemuliaan Tuhan. Maka itulah yang bisa saya sampaikan untuk kita semua pada saat ini. Semoga bisa menjadi berkat dan penguatan untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon ampun apabila kami mungkin pernah terjebak di masa lalu. Padahal Tuhan ingin kami sekarang memusatkan fokus kami, tenaga, pikiran, waktu, untuk hari ini, tentang apa yang Tuhan sudah berikan sebagai tugas, tanggung jawab, dan panggilan. Dan juga merencanakan hari esok bersama Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk bisa move on dari masa lalu itu, sehingga kami tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi berlari-lari menuju tujuan untuk meraih, menangkap kehendak Allah yang merupakan sebuah tujuan yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Maka biarlah Tuhan yang tolong kami, berikan kami kekuatan untuk bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di Sapaan Gembala GKI yang berikutnya.